Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfian Rizky Rakasimpa selaku moderator permanennya YM. Wadaw. Oke, pada kesempatan malam hari ini, biasanya sore, tapi sekarang kita malam, biar lebih afdol malam minggunya, biar lebih berfaedah malam minggunya. Malam hari ini kita akan lebih tepatnya tanya jawab dengan seorang psikolog. Beliau adalah psikolog anak, juga psikolog di Titian Tutur, dan dosen di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Beliau adalah Angelina Diah Arum S, MPSI Psikolog. Oke, tanpa berbasa-basi terlalu lama, mari kita langsung saja undang Ibu Angelnya. Oke, sembari menunggu. Halo Ibu, selamat Hai, malam. selamat malam. Gimana sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Suara saya masuk nggak? Alhamdulillah. Ya, masuk-masuk Bu. Masuk cuma agak buffering aja nih gambarnya. Ya masuk ya. Dah. Wah, agak Oke. buffering ya. Heeh. Ngobrol sama Yogyakarta Mengajar, dapat salam Iya, Bu. dari eh apa namanya krunya. Wah, sepertinya buffering ya. Apakah ada gangguan sinyal internet dari kita undang ulang ya. Kayaknya emang internetnya nih. Halo teman-teman yang sudah nonton. Sepertinya memang internet. Kita tunggu aja sebentar ya. Hmm. Tunggu sebentar. Teman-teman di sana apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Teman-teman yang sudah nonton, berarti malam minggunya tidak bersama pasangan. Tidak apa-apa. Sambil nunggu titian tutur sebentar ya. Sambil nunggu. Wow, kita udah 4 menit ya. Nggak terasa juga. Udah. Aduh, bufferingnya lumayan parah ya Bu ya, internetnya. Ini saya yang gangguan atau sinyal titian tuturnya? Nggak bisa ya. Belum masuk ya? Sudah, cuma buffering Bu. Gambarnya nggak nampak. Hah? Gambarnya nggak kelihatan, cuma suara aja. Halo Bu Wida.
Waduh, internet, ya Allah. Oke, Titian tutur keluar lagi, teman-teman. Kita masih berusaha mencoba. Kok Bu Wida minta live bareng? Sabar Bu, Mas Mercus Angel. Sebentar kita tunggu ini dulu. Kita tunggu titian tuturnya dulu. Halo Bu, apa kabar? Sehat? Semoga sehat aja ya. Oke, sudah terambil waktu 6 menit. Teman-teman yang lain, gimana kabarnya? Oke, ada yang bilang dari ibunya ngeblur. Kita tambahkan lagi. Bismillah, semoga lancar-lancar. Teman-teman bisa kasih komen dong, gimana nih kondisi internetnya nih? Yang blur di yang mana, YM apa di IG titian tuturnya? Pindah nih. Sudah masuk Sudah Bu? kah? Sudah Bu. Sudah Clear, masuk clear. kah? Harus pindah gitu ya. Oke. Maaf. Oh, harus pindah gitu ya Bu? Harus pindah. Oke. Maafkan. Harusnya Oke, tadi Bu gimana Wida yang kabarnya? masuk. Oh iya, tadi Bu Wida juga request minta live bareng tadi. Oh my God. Pindah lagi. Harus pindah. Oke. Gimana? Di sini? Hmm, Di sini masuk nggak? Suaranya aja Bu, gambarnya enggak. Ini teman-teman yang nonton gimana nih teman-teman yang nonton? Yang buffering yang mana nih? IGYM-nya apa dari titian tuturnya nih teman-teman? Nah, itu. Bisa nggak Pak? Oke, udah Ki. lumayan clear Bu. Udah. Udah lumayan. Oke, baik. Bercanda nih internetnya nih. Iya, lagi bercanda ya, lagi down ini. Aduh. Kebanyakan Sibuk ngapain dipakai. aja Bu? Sekarang apa ya? Kegiatan ngajar masih lah ya. Kita masih minggu-minggu terakhir semester ini masih tetap berkutat dengan mengajar, koreksi tugas gitu ya. Terus nyiapin juga proyeknya titian tutur ke depan. Dan baru launching nih ya ceritanya, baru berapa hari titian tutur. Jadi senang banget bisa diajakin Yogyakarta mengajar untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Gitu. Baru launching ini maksudnya sebenarnya titian tutur ini apa sih Bu? Sebenarnya dia birokah atau apa? Gimana ya? Jadi memang kemudian ke depannya sih kami pengen ada layanan psikologi juga layaknya biro pada umumnya. Tetapi kalau idenya awalnya tentang titian tutur itu adalah titian itu kan jembatan ya. Filosofinya kenapa kita kemarin pilih nama titian tutur itu adalah titian itu jembatan. Tutur itu kan kata-kata. Nah, kami
berharap lewat kata-kata kita bisa menjembatani, membantu orang-orang di sekitar, masyarakat di sekitar untuk bisa mengatasi permasalahan psikologisnya. Gitulah, simpelnya sebetulnya pengen Oke. begitu. Cuma nanti kan bentuknya bisa macam-macam gitu. Iya, iya. Untuk langkah-langkah awalnya apa aja nih Bu dari Titian Tutur? Untuk awal ini kita masih banyak bikin apa ya, bagikan tips-tips praktis untuk kita bisa jaga kesehatan mental lewat yaitu tadi lewat kata-kata kita bagikan di IG. Kemudian ke depan ya kata-kata itu tentunya pengennya lebih diwujudkan lagi, entah itu lewat psikoedukasi atau kemudian nanti konseling atau layanan psikologis lainnya gitu. Oke, 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 oke. Mantap Bu. Semoga lancar, semoga bisa terus berkembang ya Bu. Itu suara Iya, 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 Aleka tentu, bukan ya? tentu. Iya, itu suara Aleka di belakang. Jadi selalu ramai kalau ada Aleka. Oh iya Bu, ngomong-ngomong nih masalah pendidikan, masalah anak-anak, Yogyakarta Mengajar nih sampai eh, vakum, bener-bener vakum kegiatan mengajarnya karena pandemi gitu. Halo Aleka. Hai Kak, itu loh. Bentar, sama Kakak dulu semua. Oke, halo, halo, Lucu tuh, maafkan. masih pengen Iya, main. ini enggak ngikut, pengen muncul di situ. Ayo muncul aja yuk. Pengen muncul juga. Iya Bu. Gimana Lanjut ya Bu. Yogyakarta mengajar? Terkait mm, terkait itu kami sangat bingung Bu. Aduh, gimana nih? Apalagi di sini mahasiswa semua dan benar-benar nggak ada bukan 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 lembaga yang menghasilkan uang juga. Ini bentuk teman-teman relawan yang mau bekerja karena memang suka gitu. Nah, kami bingung sekali bagaimana cara memanage belajar untuk anak-anak yang dari rumah ini gitu. Apalagi orang tuanya juga kan sibuk, pendapatan masyarakat seluruh dunia sekarang kan menurun gara-gara COVID, Bu. Iya, 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 iya. Kira-kira menghadapi anak-anak itu bagaimana sih, Bu, caranya dengan kondisi kita yang saat ini? Oke, baik. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, selama ini karya Yogyakarta Mengajar itu eh, untuk kelompok anak-anak usia berapa aja nih? Yang ikut itu, Bu, dari rentang usia anak-anak yang kelas 1, kelas sekitar kelas 1 sampai kelas Hmm? 6-an lah, SD. Kelas Heeh. apa? SD ya, lebih banyak di SD ya. Iya, Oke, bahkan baik. SMP sih nggak ada, Bu, kalau SMP-nya. SMP juga ada ya. Oke, baik. Sebelum nanti masuk ke sebetulnya Yogyakarta Mengajar tuh bisa kemudian mempersiapkan apa gitu ya, atau memberikan bentuk karyanya mau diarahkan kemana selama pandemi. Mungkin kita akan ngobrol dulu sebetulnya anak-anak di usia kanak-kanak tadi saat kelas 1 sampai kelas 6 itu kan masuknya ada yang masuk di kanak-kanak awal, ada yang masuk di kanak-kanak menengah gitu toh. Nah, sebetulnya ketika mereka harus belajar di school belajar melalui apa metode school from home itu apa sih sebetulnya kelemahan atau kelebihan untuk mereka gitu ya dalam pembelajarannya. Nah, kalau kita mau lihat dari perkembangan kognitif nih ya, kan balik lagi di ilmu psikologinya kita ada IAC, ada apa namanya? Kok jadi lupa tiba-tiba hilang. Oke, dari Piaget dulu. Kalau dari Piaget sampaikan bahwa di kanak-kanak awal itu kan tahapnya adalah tahap operasional konkret gitu ya. Sehingga sebetulnya ketika school from home itu orang tua itu bisa memanfaatkan banyak hal di sekitarnya, di rumah, untuk kemudian mengkonkretkan apa yang akan dipelajari gitu. Aktivitasnya sebetulnya malah jadi aktivitas macam-macam gitu ya. Misalnya dilibatkan untuk masak sama orang tua misalnya. Terus disuruh menghitung wortelnya ada berapa gitu. Mungkin dan sebetulnya itu aktivitas belajar.
tetapi kemudian dibantu dengan hal-hal konkret yang ada di sekitar mereka, di sekitar rumah gitu ya. Sebetulnya orang tua bisa memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua, anak-anak kan pada tahap ini memang kemudian ada satu istilah yang menyampaikan bahwa anak-anak itu adalah little scientist. Jadi ketika sebetulnya mereka berada pada lingkungannya, mereka itu sebetulnya lagi percobaan dan itu sedang membentuk pengalaman belajarnya. Dan itu sebetulnya baik sekali daripada ketika anak-anak ini berada di dalam pembelajaran yang formal di dalam kelas. Itu kelebihannya sebetulnya. Gitu. Cuma memang karena selama ini terbiasa belajar di sekolah, maka orang tua tidak terbiasa untuk mendampingi gitu ya di rumah, sehingga kesannya akan menjadi sulit sekali gitu. Itu kalau kelebihan sama kelemahannya. Jadi mungkin Yogyakarta Mengajar bisa mengambil porsi itu gitu ya. Jadi mungkin bikin satu program yang bisa diberikan pada orang tua, aktivitas apa saja yang bisa digunakan untuk membantu anak belajar, tetapi menggunakan alat-alat konkret di sekitar rumah gitu. Jadi bikinin programnya, itu mungkin bisa membantu loh untuk teman-teman atau anak-anak yang selama ini diajak belajar bersama sama komunitas Yogyakarta Mengajar gitu. Oke, Bu. Oh, berarti yang kita sentuh pertama itu orang tuanya dulu nih, melalui orang tua baru ke anaknya gitu ya. Ya, betul sekali. Yang pertama, karena ketika di rumah itu jelas peran guru yang selama ini ada itu nggak ada, bukan tidak ada ya, tetapi minimal, sehingga itu perlu digantikan oleh orang tua gitu. Positifnya nanti interaksi antara anak dan orang tuanya menjadi lebih baik sebetulnya. Ada empati gitu-gitu. Paham. Oh iya, sebelum kita ke belajar secara daring nih, Bu. Apabila misalnya nih anggota-anggota Yogyakarta Mengajar kan selama ini berinteraksi langsung dengan anak-anak ketika belajar sebelum adanya pandemi ini. Saya sering bertanya, aduh, apa cara saya salah ya dalam mentreatment anak? Aduh, bener nggak ya cara saya ngajarin dia ini? Sebenarnya Bu, patokan kita sebagai orang yang ingin mengajar kepada anak-anak, apalagi itu pelajaran-pelajaran sekolah, sebenarnya treatment yang tepat kami lakukan itu seperti apa sih, Bu? Caranya ya yang ditanyakan. Kalau caranya ya kembalikan lagi pada lingkungan alami anak gitu. Lingkungan alami anak itu adalah apa toh? Kebiasaan alami anak itu apa toh? Bermain. Maka pakailah metode itu. Bermain sendiri kan tahapannya macam-macam ya. Kalau misalnya ketika dia sudah usia SD, maka bermain dengan aturan. Nah, itu sebetulnya aturan itu meningkatkan atau menstimulasi anak untuk memahami sesuatu. Nah, nanti bisa kemudian materi-materi pelajaran itu kemudian entah itu dibikin kuis, itu juga bisa permainan dengan aturan loh. Gitu. Jadi misalnya IPA misalnya, pelajaran IPA. Kemudian dibikin kuis nih, kayak cerdas cermat gitu. Itu kan bisa juga. Mereka punya sudah berkembang juga jiwa kompetisinya, sehingga mereka ada keinginan untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa menampilkan bahwa dia bisa gitu. Memang kita perlu membuat pertanyaan itu yang paling sederhana dulu nih, sehingga mereka punya semangat untuk punya pengalaman untuk berhasil. Kalau pertanyaannya dibuat susah, maka mereka kan nggak ada pengalaman berhasil loh, sehingga nggak akan semangat juga untuk mengikuti permainan itu gitu. Bisa begitu. Jadi balik lagi sih, bertahap, betul harus bertahap gitu. Oke, Bu, paham. Lalu Bu, ini salah satu contoh yang kami alami adalah kami datang ini ke anak orang gitu yang beda-beda nih pola asuhnya gitu, dan
Mm, mm, Kadang mm. yang kami datangi ini juga bukan dari daerah-daerah yang kaum-kaum elit nih, enggak juga Ya, gitu, dari daerah betul, pinggiran. betul. Dan itu pun akan sulit gitu. Kami merasa sangat sulit untuk mengatur Mm, anak-anak di sana gitu. Apalagi mm. pemahamannya kadang bahas pacar, Oh, bahas tentang sinetron, padahal itu mm, mm. umur-umur yang saya rasa itu apa namanya, informasi-informasi orang dewasa semua gitu, Bu. Mm, 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 mm. Kami bingung nih, Bu, cara menghadapinya itu seperti apa. Ini ke anaknya atau ke orang tuanya nih? Orang tuanya susah, Bu, ke Oh, anaknya kami. Susah ke oke, orang tuanya. oke, oke. Nah, kalau dengan seperti itu kita memang perlu kemudian belajar untuk apa ya namanya, memisahkan antara mana perilaku anak yang diabaikan, mana yang bisa diberikan apresiasi, mana yang kemudian perlu diberikan apa ya, teguran begitu. Nah, kita perlu membedakan beberapa perilaku anak ke dalam ketiga kelompok ini gitu. Nah, kalau kemudian ada perilaku anak yang memang tidak mengganggu atau nampak itu sebagai apa ya, dia mereka cari perhatian, misalnya ketika kakak-kakak dari Yogyakarta mengajar, kemudian lagi duduk cowok cewek duduk berduaan, kemudian anak-anak apa die gitu ya, kadang kan ada yang begitu ya. Nah, itu kan sebetulnya perilaku yang mereka sebetulnya tidak tahu, mereka cari perhatian, dan ketika kemudian kita memberikan apa ya, respon, itu sebetulnya jadi reward untuk mereka. Nah, kalau pakai teorinya Skinner, perilaku yang dikasih reward itu kan akan diulang dong. Nah, maka kita perlu memberikan reinforcement negatif terkait itu. Bukan ditegur, tetapi diabaikan. Jadi perilaku itu diabaikan saja. Gitu. Tapi kalau misalnya perilaku-perilaku yang dimunculkan itu lebih pada perilaku-perilaku yang kemudian mengganggu, memukul temannya, atau misalnya sudah apa namanya, ada anak laki-laki mencoba mencium teman perempuannya, nah itu hal-hal yang memang perlu kemudian ditegur supaya apa namanya, anak juga belajar bahwa itu tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau itu tidak merugikan, tidak menyakiti orang lain, itu bisa menjadi perilaku yang diabaikan saja gitu. Oke, Nanti oke, kalau paham, paham. perilaku yang perlu apa ya, lalu apa perilaku yang diapresiasi? Kan anak juga perlu tahu sebetulnya perilaku dia yang baik apa yang akan diapresiasi. Oh, misalnya mereka tidak main bareng-bareng, bisa bercanda bareng, saling membantu dalam ketika dia bermain. Lah itu diberikan apresiasi. Wah, hebat ya teman-teman, apa teman-teman di sini mau bermain bersama. Wah, hebat ya, ini bisa dikerjakan bareng-bareng ya, misalnya gitu. Jadi Oke, Bu. kalau yang nggak penting nggak usah diabaikan, kalau yang baik diberikan apresiasi gitu. Oke, oke, oke. Wah, paham, baru paham saya, Bu. Baru dapat, baru dapat. Baru dapet ya. Padahal teori Baru dapat. kepribadian dengan saya ya, Skinner juga ya. Ketahuan nih jarang belajar. Oke. Oke, Bu. Begini, Bu. Salah satu kemarin pas saya ngobrol sama teman-teman nih, ada dosenku nih yang mau kita bisa ajak collab bareng gitu. Hmm, hmm. Terus mereka bilang gini, teman-teman pada bilang, kayaknya kita bisa sekalian konsul deh, nanya bagaimana cara membuat kurikulum yang bisa kita Hmm, terapkan di masa new normal ini untuk anak-anak belajar. Mungkin kembali ke orang tua yang tadi kita bahas di awal ya, Bu ya. hmm, hmm. Um, Jadi bisa sih bagaimana sebetulnya. kami ini? Ya, kalau kurikulum itu kurikulum dalam tanda kutip ya sebetulnya. Iya. Nih, ketawa nih ya. Kurikulum dalam tanda kutip ya, artinya gini. Kita perlu merujuk lagi pada kurikulum sekolah yang sudah ada. Nah, uh, dulu ketika saya di apa pengalaman saya ada di Semarang, ketika saya di Semarang, kemudian saya masih berkarya di sebuah sekolah kebutuhan khusus, itu kami membuat satu kurikulum untuk apa individu. Jadi individu per individu itu kurikulum, bukan kurikulum ya.
metode belajar, program belajar, tapi dasarnya adalah kurikulum di sekolah. Gitu. Jadi dilihat dulu kurikulum di sekolah itu misalnya kelas 1 nih. Di semester pertama, pelajaran matematikanya kelas 1 itu capaiannya apa? Kalau di RPS itu ada namanya capaian pembelajaran gitu. Capaiannya apa? Oh, capaiannya adalah anak bisa berhitung. Kira-kira kalau di kelas diajarinya dengan cara apa? 1 tambah 1, 2 tambah Untuk 2, nulis gitu perkalian ya. susun, iya. Nah, misalnya begitu. Itu dimodifikasi. Misalnya, kumpulkan mainanmu ke dalam kotak berwarna merah sesuai dengan nomor yang nanti ditunjukkan, misalnya. Gitu. Atau masukkan ke dalam kotak 2 mobil-mobilan dan 3 bola, misalnya. Itu kan sebetulnya tujuannya sama toh, membuat anak bisa berhitung. Gitu. Jadi untuk kita bisa membuat program belajar sesuai dengan kurikulum yang dari dinas pendidikan, ya lihat dulu capaiannya di situ apa. Kemudian kita bisa modifikasi sesuai dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Kalau kemudian kita arahnya adalah pada menstimulasi anak belajar di sekolah pada saat pandemi ini gitu. Itu salah satunya gitu. Atau misalnya pelajaran IPA nih tentang benda padat dan benda cair. Ya sudah, coba temukan, tugasnya misalnya adalah coba temukan benda padat yang ada di kamarmu. Misalnya, dia suruh nulis tuh, benar nggak benda padat itu? Atau coba tuliskan benda cair yang ada di kamarmu. Entah nanti ada minyak kayu putih, parfumnya mama, ya kan sudah betul gitu. Mereka kemudian bisa berarti mereka paham tentang definisinya, kemudian mereka ngerti wujudnya seperti apa. Tidak hanya mereka menghafal. Nah, itu kan salah satu kelebihan lagi dari school from home ketika itu diterapkan pada anak-anak di usia kanak-kanak awal dan kanak-kanak tengah gitu. Nah, ini muncul di otak saya, Bu. Ini keluhan yang juga ibu saya keluhkan ke saya gitu. Dan mungkin ini adalah keluhan hampir semua orang tua di Indonesia juga. Kami ini nggak ada waktu buat main dengan anak. Kami sibuk kerja, malam pengen istirahat, belum lagi ada kerjaan dibawa dari kantor gitu, Bu. Cara menanggapinya ini seperti apa, Bu? Sebenarnya sama ya, sama ya, itu juga terjadi dengan saya. Ya, biasanya kalau saya kembali lagi kalau saya lihat ke diri saya, memang di awal-awal itu agak sulit ya untuk kemudian bisa membagi waktu antara pekerjaan harus dikerjakan di rumah, tetapi anak juga harus dapat perhatian juga. Maka terkadang yang saya lakukan adalah ini Wida ketawa. Yang biasa saya lakukan adalah membuat jadwal. Mau tidak mau, target di dalam satu hari itu adalah target bekerja dan target belajar anak gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah targetkan jam 8 sampai jam 10 itu saya bekerja, maka saya memberikan aktivitas ke Aleka gitu. Aktivitas yang dia bisa lakukan itu sendiri, misalnya menggambar, menulis gitu ya. Karena sama. Tas Wida. Saya ketawa karena komen. Udah nggak bisa komen sebetulnya. Jadi saya selalu lihat aja
Aleka tuh aktivitas apa yang dia suka dan dia bisa duduk tenang. Jadi kalau saya bekerja, dia biasanya niru. Lah, berarti aktivitasnya adalah aktivitas bekerja. Jadi dia saya beri kertas, saya kasih pulpen, maka dia menirukan apa yang saya sedang kerjakan. Gitu. Kalau saya ketik-ketik, maka dia akan ambil buku dan dia pura-pura ketik di samping saya. Ya sudah gitu. Nah, tetapi memang cara ini kan perlu bisa beda-beda ya antara anak satu dengan anak yang lain. Dan sebenarnya yang bisa kemudian memilih aktivitas apa yang paling tepat untuk anak adalah orang tua sendiri gitu. Orang tua bisa mengenal misalnya waktu bangunnya anak, waktu istirahatnya anak, waktu freshnya anak pada saat kapan. Nah, jadwal pekerjaan bisa kemudian disisipkan ke dalam waktu-waktu ini gitu. Misalnya waktu istirahat itu adalah waktu kita bisa bekerja. Waktu istirahat anak adalah waktu kita bisa bekerja. Atau waktu aktif anak itu adalah waktu kita bisa beristirahat dari pekerjaan. Misalnya kayak gitu. Jadi tapi yang paling mengenal anak itu kan sebetulnya orang tuanya sendiri ya. Jam-jam fisiknya anak itu kan beda-beda. Janganlah bekerja pada saat anak-anak itu jam lelah gitu. Ketika anak-anak lelah, pasti dia akan rewel dan pekerjaan kita akan hancur semua gitu sebetulnya. Dan itu terjadi saya ketika di awal-awal pandemi itu saya juga mengalami hal itu. Oke, iya. Ini sebenarnya problematika seluruh orang tua ya, Bu ya. Ya, betul. Bahkan psikolog pun juga merasakan. Oh iya, Bu. Ada tips nggak sih untuk orang tua ya untuk melihat nih, apa aja nih yang bisa sebenarnya, karena setiap orang tua kan berbeda nih aktivitasnya, setiap anaknya juga. Apa yang bisa mereka lihat dari anak itu sehingga mereka tahu nih, oh ini gini program belajar yang bisa saya susun untuk anak saya gitu. Itu seperti apa melihatnya? Kita lihat dari kebiasaannya ya, ketertarikan anak biasanya apa. Gini, kalau saya lihat dulu, pahami dulu pada polanya. Pola fisiknya si anak itu seperti apa. Dia bangun jam berapa, dia makan jam berapa, dia akan fresh pada jam berapa, dia akan lelah pada jam berapa. Yuk. Lelah pada jam berapa misalnya. Itu kita pahami dulu. Gitu toh, kita lihat dulu karena kita akan memberikan aktivitas dan akan mengatur aktivitas kita sebetulnya dari jadwal itu gitu loh, jadwal anak. Jadi kalau bisa jangan jadwal kita ya, tetapi jadwal anak. Yang kedua, kita lihat ketertarikannya seperti apa pada aktivitas anak itu, ketertarikannya pada apa? Aktivitas fisik misalnya, atau kemudian dia bisa aktivitas membaca buku, atau dia suka sedang masih pada tahap apa sih namanya bermain pura-pura. Nah, itu dilihat aja sebetulnya dalam sehari itu dominan ketertarikannya pada aktivitas seperti apa, itu dilihat di situ gitu. Dan yang kedua, selain tadi terkait dengan pola jadwal anak itu tadi, kita sebetulnya juga bisa berbagi peran ya dengan anggota keluarga lainnya yang ada di rumah gitu. Gantian ya, gitu. Gantian menjaga ya, gantian saling memberikan aktivitas ya, gitu. Pinter-pinternya orang tua untuk diskusi. Iya, ya. Betul. Misalnya kayak Aleka gitu. Aleka itu suka banget ini ya, dia lagi suka nyanyi gitu. Kalau saya lagi kerja, saya tetap harus bekerja, kemudian dia harus bermain sendiri. Paling tidak ketika dia beraktivitas, dia mengajak ngobrol kita jawab. Jadi walaupun kita tidak intens menemani dia belajar, ketika kita merespon, itu dia tetap ada interaksi dengan kita. Gitu. Jadi tidak kemudian betul-betul ditinggal ya, tapi kalau saya dengan Aleka biasanya ketika saya sedang mengerjakan terus dia nyanyi gitu ya, saya ikutin nyanyinya walaupun saya lagi ngetik gitu. Walaupun saya lagi ngetik, saya ikut nyanyi gitu ya.
skill multitasking ya, Bu. Multitaskingnya jadi kemudian lama-lama terlatih ya. Biasanya kayak gitu. Oke, oke, Nah, oke. Oke, gitu. paham, paham. Ini Lalu nih, teman-teman Bu. yang lain Heeh. gak ada yang bertanya nih. Oke. Manggil Aleka malahan Ibu Nanda. Ayo teman-teman yang mau bertanya boleh sekalian langsung saja ditanyakan seputar pendidikan anak dari rumah ya. Oke, Oh iya Bu, gimana? ini Mm-mm. juga mungkin ada tips untuk orang tua. Mm-mm. Stres ketika pandemi ini naiknya luar biasa Bu. Stres di rumah, Ya, betul. perceraian saja meningkat, gitu kan Bu. Betul. Dan dampak bagi anak juga kita pasti tahu itu pun sangat mungkin sangat-sangat Mm-mm. Mm-mm. membekas gitu ya Bu. Nah, Mm-mm. bagaimana cara orang tua itu untuk tetap bisa menjadi pendidik yang baik walaupun di kondisi yang harus di rumah aja, kondisi Mm. bosennya, kondisi Mm-mm. malasnya itu Bu gimana Bu? Mm. Oke, baik. Sebelum sampai kepada bagaimana kemudian bisa menjadi pendidik yang baik gitu ya. Sebetulnya kan dia perlu selesai dulu dengan dirinya dia sendiri ya. Itu kan yang paling penting karena ketika kemudian kemarin terjadi pandemi, kemudian ada sistem bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, itu perubahan ritme hidup itu kan berubah sekali ya. Kebiasaan itu berubah sekali gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah untuk semua orang bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Itu sesuatu hal yang wajar. Nah, kemudian kondisi di luar itu juga apa ya, banyak hal yang tidak pasti. Itu yang kemudian meningkatkan kenapa orang-orang pada saat pandemi ini kemudian stressfulnya lebih meningkat tajam gitu ya. Jadi lebih lebih gampang stres, kemudian lebih gampang cemas gitu loh, gampang lelah. Karena sebetulnya mereka ketemu hal yang mereka sendiri tidak tahu kapan ini akan selesai, apakah ini akan berdampak ke dia atau tidak. Jadi ketidakpastian itu kemudian dominan sekali. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka kita bisa kita bisa bagian mana tahu sebetulnya yang bisa kita kendalikan. Nah, yang kita bisa kendalikan itu kan sebetulnya diri kita sendiri ya. Nah, kalau beberapa teman yang kemarin sudah follow titian tutur, tipsnya sebetulnya sudah ada di situ. Jadi kita bisa mengurangi stressful itu dengan kita bisa meningkatkan hormon kebahagiaan. Gitu. Jadi ketika kita stres, di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah sistem alarm tubuh ketika dia mengalami stres atau ancaman dari luar. Gitu. Gampangnya adalah ketika misalnya kita ketemu ular, maka amigdala ini akan dia berbunyi dan dia akan mengalir memerintahkan hormon adrenalin untuk kemudian memompa darah ke tangan dan kaki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa bersiap untuk menyerang atau kita lari. Nah, itu kan darah semuanya dibutuhkan di tangan atau di kaki. Nah, itu kalau ancamannya adalah ancaman berupa misalnya tadi hewan buas gitu ya, yang terlihat yang kita munculnya adalah kita menyerang atau lari. Sama dengan stres. Stres itu juga akan menghidupkan amigdala. Amigdala ini akan hidup, kemudian amigdala ini akan memproduksi adrenalin. Sehingga biasanya apa? Jantung kita akan berdetak lebih kencang. Kita ketika cemas dan stres itu jantung kita berdetak lebih kencang. Itu sebetulnya efeknya kan sama. Nah, cara yang pertama ketika seperti itu kita perlu mengambil waktu untuk kita bisa rileks dulu. Banyak metode relaksasi ya. Bisa melakukan relaksasi, kita bisa berdoa supaya kita bisa rilis pada sesuatu yang ini yang sederhana dulu. Rilis dulu, rileks dulu. Dan ketika kemudian kita bisa mengatur nafas kita dengan lebih tertata gitu ya, lebih tenang, maka kita baru bisa
menstimulasi hormon kebahagiaan yang lain gitu. Ada 4 hormon kebahagiaan ya. Jadi ada oksitosin gitu. Ada kok saya jadi lupa. Oh ya di IG Titian Tutur. Kemudian ada bagaimana kita menentukan target hidup kita hari per harinya. Buat target yang bisa kita capai. Sehingga kita punya semangat setiap harinya. Bikin target yang mungkin itu tercapai. Yang bisa kita capai. Jangan bikin target bahwa bulan depan saya harus sudah bisa bekerja gitu. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang kita nggak bisa atur lagi. Tetapi kita bisa targetkan besok saya mau membersihkan kamar saya dan menyusun atau membuat kamar saya berbeda daripada yang lalu. Itu kan sesuatu sebetulnya yang bisa kita lakukan. Dan ketika itu bisa berhasil, maka kemudian memunculkan kepuasan. Dan kepuasan itu yang kemudian menstimulasi munculnya hormon kebahagiaan. Gitu. Salah satunya seperti itu. Kemudian selanjutnya carilah kegiatan yang memang kamu suka. Gitu. Itu juga bisa menstimulasi hormon kebahagiaan yang lain. Gitu. Jadi bikin target, relaksasi, dan pada akhirnya kita bisa juga kita bikin suatu kayak jurnal bersyukur gitu ya. Jadi sehari kamu targetkan pada malam sebelum kamu akan istirahat, kamu tuliskan 5 hal yang kamu bisa syukuri hari ini. Gitu. Jadi terkadang semakin banyak kita mentargetkan apa yang perlu kita syukuri hari ini, maka hal-hal yang kecil pun akan kita syukuri. Jadi kalau kita hanya misalnya, aku besok mentargetkan aku akan menulis 1 hal yang aku syukuri. Maka bisa jadi yang kamu syukuri itu ada suatu hal yang besar. Hari ini aku bisa menyelesaikan tugas. Misalnya. Tetapi semakin kamu mentargetkan banyak hal yang kamu syukuri, maka hal-hal kecil kan juga akan lama-lama akan kamu syukuri. Misalnya, yang tadinya, aku bisa menjalani hari ini dengan bahagia, itu kan besar. Tetapi ketika kemudian semakin 10 hal yang disyukuri, ya lama-lama aku bersyukur karena hari ini bajuku tidak kehujanan, misalnya. Aku bersyukur karena aku goreng telur tidak gosong, misalnya. Pada akhirnya seperti itu, hal-hal kecil pun akhirnya kita syukuri. Dan ketika kita bisa bersyukur, kita bisa memberikan mengucapkan terima kasih pada diri kita, itu juga akan meningkatkan hormon kebahagiaan dan kemudian bisa mengontrol stres kita. Gitu. Oke. Baik. Oke, paham, Bu. Nah, oke, sip, mantap. Pemandangan sangat bagus. Oh iya, Bu. Halo Aleka, aduh, saya salfok terus nih sama Aleka nih. Halo kakak. Apa nih yang bisa Yogyakarta berikan untuk kami kan sudah tidak bisa lagi ketemu dengan anak-anak karena kami takut kami yang membawa virus untuk anak-anak, gitu kan? Kami bisa apa nih untuk tetap berkarya, memberikan pembelajaran-pembelajaran untuk anak-anak? Itu gimana? Oke, baik. Kami bingung, sangat-sangat bingung ini Bu, caranya nih. Bikin aktivitas aja, mungkin aktivitas yang itu bisa ditawarkan ke orang tua. Kalian sediakan permainannya, nggak harus untuk setiap hari misalnya. Tapi misalnya untuk 1 minggu sekali, kalian bisa berikan ke orang tua untuk misalnya hari ini aktivitas untuk belajar berhitung gitu. Kemudian misalnya diberikan contohnya, misalnya dia nggak pakai dana, misalnya barang bekas gitu dibuat kerajinan tangan, ya itu yang kemudian diberikan misalnya untuk berhitung jumlahnya berapa, atau
kayu kecil stick gitu, warna-warni. Yuk buat buat kerajinan rumah dari stick es krim. Atapnya terbuat dari 4 stick es krim misalnya. Temboknya terbuat dari 8 stick es krim. Nah, aktivitas-aktivitas ini kemudian bisa diberikan ke orang tua. Untuk pertama, untuk memberikan aktivitas ke anak-anak. Yang kedua, sebetulnya memberikan alternatif ke orang tua bagaimana bisa mendampingi belajar anak di rumah gitu. Karena tadi yang Rizky juga sampaikan bahwa mereka juga bingung mungkin mencarikan aktivitas yang cocok untuk anak-anak itu di rumah seperti apa. Gitu. Misalnya seperti itu. Kan. Jadi teman-teman yang membuatkan programnya, aktivitasnya bagaimana gitu. Oke Bu, kembali lagi nanti goalsnya itu adalah kurikulum yang udah ada dari pemerintah, tapi kami mencari cara untuk mengemas itu bisa sampai ke goalsnya dengan banyak cara tergantung anaknya lagi Iya, ya Bu ya. betul. Iya. Nah, sebetulnya Rizky mungkin saya tambahkan lagi, tidak perlu kemudian kita targetnya tinggi-tinggi atau seluruh seluruh capaian di dalam kurikulum itu tercapai semua kan tidak gitu karena kita kan membantu ya. Jadi apa yang kemudian teman-teman bisa usahakan itu pasti sudah sangat membantu sekali untuk orang tua punya alternatif aktivitas bermain dan belajar di rumah dengan anaknya gitu. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu atas arahan-arahannya. Saya pengen tahu nih Bu, kenapa titian tutur Bu? Kenapa Kenapa titian titian tutur? tutur dibuat? Oh, kenapa titian tutur? Kenapa titian tutur dibuat? Karena sayang membubarkan grup berlima itu sebetulnya. Jadi awalnya itu. Jadi awalnya adalah kami sayang ketika harus membubarkan grup berlima itu, tapi kami nggak punya bahan untuk kemudian membahas sesuatu yang sedikit lebih penting gitu ya. Jadi daripada grupnya, daripada isinya kemudian kami ketawa-ketawa aja gitu ya, sesuatu yang pengen bikin sesuatu yang lebih berguna juga buat banyak orang gitu. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tergabung di titian tutur tuh sebetulnya pengen juga berbagi gitu lah. Maka kami bikin wadah sendiri untuk bisa kami berbagi dengan cara kami gitu. Member Nia titian keras tutur banget monggo ya. muncul. Member-membernya ayo muncul dong. Jadi sebetulnya kami itu di dapur tuh berempat aja sih. Kalau di dapurnya cuma berempat gitu karena Pak Angga itu punya prioritas lain, tetapi jelas Bapak Angga juga support kami sehingga menjadi salah satu asosiat psikolog di titian tutur. Tapi kalau dapurnya hanya berempat. Berempat ini siapa aja gitu loh. Teman-teman dari followersnya YM jangan lupa ya di follow titian tutur karena memang sudah terbukti dari kemarin isi-isinya itu memang ya kita sedang alami semua lah. Kita bisa langsung praktikkan nih untuk kehidupan sehari-hari. Ya, harapannya itu sebetulnya tidak hanya menjadi tips gitu ya, tetapi efek kenapa pakai tutur, pakai kata-kata, terus kata-katanya kemudian dipilih, karena ketika itu kemudian kita mencoba mengucapkan sendiri, itu ada efek healingnya juga. Gitu. Coba deh teman-teman baca kata-kata itu, bacanya jangan di dalam hati, tetapi coba diucapkan juga, itu juga ada efek healingnya. Gitu. Itu sebetulnya kenapa kok tutur, kenapa kok titian tutur gitu. Iya, bukan titian baca dalam hati gitu kan. Iya, bukan titian baca dalam hati, betul. Oke. Oke. Oh, begini Bu. Apa? Kalau di YM ini kan
sering Yogyakarta Mengajar sering sekali kami menemukan benturan-benturan dengan dalam tanda kutip kesulitan-kesulitan gitu dalam banyak satu dan lain hal gitu. Mm-mm. Terutama dalam hal mengajar untuk anak-anak. Boleh Mm-mm. tidak Mm-mm. sih Bu, ketika kami Mm-mm. sedang mengalami beberapa kondisi, kami berkonsultasi nih dengan para anggota di dapur dari Titian Tutur. Boleh, boleh. Nanti kita bisa. Kayaknya dulu saya juga pernah, kalau nggak salah sama Nia apa ya, kita juga pernah pernah pengen punya satu event untuk kita pengen punya satu event gitu untuk teman-teman pengajarnya dari Yogyakarta Mengajar gitu ya. Jadi lebih kita saling berbagi, saling apa namanya sharing metode untuk kita bisa melakukan pendekatan ke anak-anak atau misalnya metode untuk kita bisa menerapkan apa kedisiplinan ke anak gitu. Boleh-boleh nanti kita bisa sharing-sharing terkait itu mau dilakukan bareng-bareng kolektif atau misalnya nanti dari penanggung jawab Yogyakarta Mengajar bisa menghubungi kami, boleh-boleh sekali. Boleh sekali. Iya, saling collab ya Bu ya. Sekarang kan zamannya Iya, sharing kolaborasi collab. lagi ya. Oh iya betul, betul, betul. Memang harus gitu. Kan di tempat kami ada psikolog pendidikan yang mumpuni sekali ya. Jadi nanti Iya. bisa saya hubungkan. Boleh dikasih tahu Bu Instagram dan namanya, profilnya singkat aja Bu. Dari kami berlima itu kan sebetulnya kalau yang psikolog cuma ada 4 ya. Terus 3 klinis gitu ya. Saya spesialis klinis anak. Kalau yang pendidikan kan the one and only kan ya. Bisa langsung dikepoin IG-nya Ibu Wida Mulia misalnya. Nanti teknik-teknik belajar pasti beliau sudah sangat apa menguasai sekali. Saya lihat dulu nih, masih nonton tidak ya Bu Wida nih? Oh masih, masih. Masih. Bisa kita teror. Bisa kita teror. Ya Bu Wida siap ya Bu. Ini katanya metode pembelajaran. Saya langsung mengenalkan salah satu psikolog pendidikan ternama. Bu Wida. Halo Bu. Nah, bisa muncul ya Bu ya, biar kita semua lihat. Nah, yang ini nih, yang ini kita bisa teror juga nih untuk metode pendidikan. Kapan-kapan boleh loh kalau collab lagi sama Titian Tutur nanti request requestnya sama Bu Wida. Muncul akhirnya. Kita sahabat Em, kok Bu Wida. siap Bu, siap. Saya juga nih seneng sekali lihat story-storynya Bu Angel, storynya eh, itu tuh sangat memuat aktivitasnya Aleka nih. Saya penasaran Bu, kondisi Hmm. sulit yang Ibu hadapi untuk di masa pandemi sekarang ya, untuk tetap tetap bisa mengajar dan belajar gitu. Barang Aleka tuh apa sih Bu Hmm. yang sulitnya itu? Sulitnya di awal-awal sebetulnya. Jadi memang kemudian saya juga sedang beradaptasi. Kemudian Aleka sendiri juga anak-anak yang biasanya harus beraktivitas di luar, kemudian dia harus berada di dalam rumah dalam waktu yang lama. Jelas kita aja stres, apalagi anak-anak gitu ya. Sementara kalau anak-anak itu kan stresnya tuh munculnya pada perilaku. Jadi lebih rewel, jadi lebih gampang nangis, gampang marah. Itu di awal-awal dia muncul begitu. Jadi gampang nangis, kalau marah dia teriak, tidak tahu dia pengen apa. Itu di awal-awal seperti itu. Tapi lama kelamaan dia sudah mulai bisa beradaptasi sendiri. Waktu itu saya komunikasikan ke dia bahwa di luar itu sedang banyak bakteri
Karena dia taunya adalah bakteri. Jadi di film yang dia suka tonton itu pernah diceritakan tentang bakteri. Jadi saya masuknya lewat bakteri. Jadi bukan virus, tetapi saya masuknya ke bakteri. Jadi kayak bakteri ini bikin banyak penyakit gitu. Di luar sedang banyak penyakit, banyak bakteri. Sehingga kita di rumah dulu sampai di luar itu bakterinya bersih gitu. Nah, kemudian setelah banyak apa uh, apa namanya anjuran untuk memakai masker. Nah, itu kita mulai ajarkan juga untuk dia bisa pakai masker. Kalau kamu mau kita berjalan-jalan keluar, beraktivitas di luar, berarti pakai masker ya, pakai pelindung bakteri ya. Pelindung bakteri itu adalah face shield. Jadi dia punya face shield sendiri dan kami nggak bilang itu face shield, tapi kami bilang itu adalah pelindung bakteri gitu. Terus ketika dia keluar, misalnya habis keluar dari rumah, kemudian dia kembali lagi ke rumah, saya selalu sampaikan ke dia bahwa tidak boleh pegang muka ya sebelum kamu cuci tangan gitu. Dan anak-anak itu kan peniru yang ulung ya, sehingga yang terpenting adalah orang tua melakukan itu gitu. Ketika melakukan itu, ya dia lama-lama ikut sendiri gitu. Sehingga sekarang otomatis aja setiap dia pulang udah, aku nggak pegang muka ya Bu ya, aku nggak pegang muka ya, aku cuci tangan ya gitu. Jadi dia akan cuci tangan sendiri, lepas dia ketawa, lepas dan setelah cuci tangan juga, aku pegang muka aku ya, aku pegang muka aku ya, udah bisa begitu sendiri gitu. Oke, Yang Bu. paling gampang. Udah waktunya sudah mau habis, Bu. Oh gitu ya? Sekarang Instagram kan dia close-nya otomatis nih. Oh iya, oke, baik. Oke, Bu. Terima kasih banyak sudah memberikan arahan, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan tips-tips menarik untuk kita semua. Semoga kita masih bisa kerjasama lagi ya, Bu, antara ya. Masih ada empat lagi kan? Nah, Iya, masih ada Bu masih Wida, ada masih ada Bu lagi. Keke, masih ada Pak Hara, ada masih Pak Angga. Lengkap. Oke. Kita teror 4 lagi di pertemuan Saya nggak mau jadi korban sendiri soalnya. Siap, Bu, siap. Oke, Bu, terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Salam untuk semuanya. Semoga nanti kita bisa collab lagi ya. Amin, amin. Terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih ya semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mau nonton. Terima kasih sudah mengikuti live sangat menarik pada malam hari ini. Malam minggu, malam nggak ada pacar. Kasihan kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Alfian Rizky Rakasimpa. Follow IG saya di @rakasimpa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.